Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat buat seluruh masyarakat Indonesia. Siang ini, tepatnya tanggal 9 Juni 2022, saya berada di salah satu mall di Jakarta Timur, tepatnya di Geraha Cijantung Mall, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Bertepatan di tempat ini, petugas taman atau petugas kebersihan yang merangkap petugas taman di Mall Geraha Cijantung ini melakukan pemupukan dengan menggunakan kompos, di mana penggunaan tersebut sedikit terdapat kekeliruan dalam menggunakan kompos untuk diaplikasikan pada tanaman kembang ya. Coba ikuti saya, kita saksikan petugas taman yang memberikan kompos pada taman yang ada di kawasan Mall Geraha Cijantung ini. Jenis kompos ini banyak diperjualbelikan di penjual tanaman atau nursery di kota Jakarta. Nah, coba perhatikan, petugas ini hanya menaburkan kompos pada di tanaman ya, atau di sela-sela tanaman itu. Seharusnya dalam menggunakan kompos atau mengaplikasikan kompos pada tanaman, seharusnya bukan dengan cara demikian ini, tapi mencampur kompos tersebut dengan tanah. Artinya tanah yang ada di taman ini dimix dengan kompos. Bagaimana caranya? Yaitu tanah-tanah tersebut sebelum ditanami kembang itu dibongkar dulu ya, lalu dimix sekitar 80% kompos dan 20% tanah. Kesalahan di dalam pemberian kompos pada tanah atau pada tanaman itu umumnya terjadi seperti di depan ini. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kegunaan kompos itu adalah untuk menggemburkan tanah agar memudahkan akar-akar tanaman mudah masuk ke dalam tanah. Jadi kompos ini sebenarnya merupakan semacam serat yang dimasukkan di dalam tanah. Kalau diibaratkan di dalam tubuh kita, itu membutuhkan serat. Jadi semacam buah-buahan ya, buah-buahan yang dikonsumsi untuk memasukkan unsur serat di dalam tubuh manusia. Begitu juga sesungguhnya kebutuhan kompos pada tanah. Jadi kompos itu sesungguhnya adalah menggemburkan tanah dan menahan air agar tanaman tidak setiap saat disiram. Artinya dengan adanya kompos atau penggunaan kompos dengan baik akan mengefisiensi penggunaan air pada tanaman itu sendiri. Jadi di dalam pemberian kompos pada tanaman bukan seperti di tabur yang kita saksikan di depan kita ini. Begitu juga misalnya di dalam penggunaan kompos di pot-pot ya. Jadi sebaiknya dalam aplikasi kompos di dalam pot, jadi semua tanah di dalam pot itu dibongkar dulu, lalu dimix dengan tanah dengan perbandingan 80% kompos dan 20% tanah. Semoga pihak manajemen kawasan atau manajemen Mall Geraha Cijantung ini atau petugas-petugas petamanan atau petugas kebersihan yang merangkap petugas taman di kawasan-kawasan baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia dapat menyaksikan video ini agar melakukan perbaikan penggunaan kompos pada taman-taman yang ada di dalam pemeliharaan mereka. Melalui konten ini, kami dari
Green Indonesia Foundation Jakarta atau Yayasan Kelola Sampah Indonesia Yaksindo Surabaya menghimbau kepada pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia agar menggunakan kompos pada taman-taman, termasuk pada median jalan yang ada di seluruh Indonesia, agar memix tanah dengan kompos yang ada di seluruh taman-taman dan atau di seluruh median-median jalan yang ada di kota Anda, agar terjadi efisiensi baik operasional petugas maupun efisiensi penggunaan air untuk menyiram tanah tersebut. Karena bila menggunakan kompos sebagaimana dosis yang ditentukan, maka akan terjadi efisiensi penyiraman. Tidak setiap saat lagi disiram tanaman itu. Bisa jadi penyiraman hanya 1 kali 1 minggu atau 1 kali per 2 minggu. Jadi baik terjadi efisiensi pada penggunaan air maupun efisiensi daripada operasional para petugas yang menyiram tanaman tersebut. Itulah salah satu fungsi ganda daripada pengelolaan sampah organik menjadi kompos di setiap kabupaten kota. Selain membersihkan wilayah tersebut, juga akan terjadi efisiensi di kegiatan-kegiatan lainnya seperti penggunaan kompos pada taman-taman atau pada median jalan yang ada di seluruh Indonesia. Demikian kami sampaikan dari Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022. Agar konten ini bisa bermanfaat bagi kelangsungan pengelolaan lingkungan yang bijak dan berkeadilan. Bila ada pertanyaan daripada teman-teman sekalian, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah kami akan memberi jawaban. Bisa jadi dalam bentuk tertulis maupun di dalam bentuk konten-konten lainnya sebagaimana atau sesuai pertanyaan Anda. Terima kasih.